Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Merias di Desa Mati, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku terlonjak mendengar suara itu. Indah? Ucapku gemetar. Sungguh mengingat kejadian tadi membuatku takut setengah mati. Gak usah takut, Mbak. Soal yang tadi aku minta maaf. Pasti Mbak kaget banget ya. Ini aku bawakan teh. Tenang saja. Ini adalah teh buatan Kanjeng. Tujuannya supaya darah haid Mbak tidak tercium oleh makhluk lain, tuturnya. Hah? Aku mengerutkan dahiku dan sedikit was-was. Jadi Indah, kamu? Aku terbata tak sanggup rasanya mengatakan kalimat itu. Iya, Mbak. Aku bukan manusia, ujarnya mengeluh. Indah, maaf, aku tak bermaksud begitu, ucapku tak enak. Di sisi lain rasa takutku belum juga hilang. Aku takut jika Indah akan kembali menampilkan wajahnya yang menyeramkan seperti adegan di film horor. Tidak apa-apa, Mbak. Sudah biasa. Sudah banyak perias yang sering diundang ke sini, Mbak. Aku juga dulunya manusia. Waktu itu aku ikut merias dengan Bude, ucapnya. Lalu bagaimana? Kenapa kamu di sini? Dan di mana budemu? Tanyaku hati-hati. Aku yang mengakhiri hidupku sendiri di sini, Mbak. Dan Bude, Indah mulai terisak. Aku tak tahan. Bahkan air mataku juga ikut bercucuran. Jangan menangis, ucapku. Aku memberanikan diri untuk mengusap pipi pucatnya yang terasa dingin itu. Ayo, duduk dulu, ucapku membawa Indah duduk di atas kasur. Bude dijadikan tumbal, Mbak, karena dia berusaha kabur sebelum acaranya tuntas. Aku ndak kuat. Akhirnya aku meminta pada Kanjeng untuk membunuhku. Aku tak ingin menjadi tumbal seperti Bude, yang jiwanya dijadikan suguhan bagi makhluk menyeramkan. Arwahnya juga sekarang terkurung di penjara besi. Bukan hanya Bude, bahkan prias yang lain juga. Arwahnya masih dikurung hingga sekarang. Aku takut, Mbak. Waktu itu Putri Sukma marah karena aku gagal menjadi tumbal untuk kecantikannya. Tapi aku bersyukur selama ini Kanjeng selalu melindungiku, lanjutnya sambil terisak. Aku meringis, membayangkan jika nasibku sama seperti gadis ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Maaf jika itu membuatmu sedih, Indah. Iya, tidak apa-apa kok, Mbak. Soal rombongan tadi itu, rasanya aku tak kuasa. Bahkan hanya sekedar menanyakannya saja. Itu rombongan para abdi sekaligus tamu, Mbak. Memang setiap malam satu suro semua lelembut akan hadir di pernikahannya Putri Sukma. Mereka menjadi abdi, lalu tamu, bahkan saksi pernikahan antara Putri Sukma dan calonnya, tuturnya. Lalu di mana mempelai prianya? Apakah dia juga sebangsa mereka atau bukan? Tanya aku.
Mempelai prianya sebetulnya itu saja, Mbak. Namanya Raden Broto. Dia adalah penunggu Gunung Halu. Bahkan semua bangsa kami pun tunduk. Dan untuk pernikahannya memang rutin di setiap tahunnya. Aku manggut. Mungkin dalam istilah dunia nyata itu adalah anniversary. Tapi Mbak, setiap tahunnya mereka butuh tumbal 2 lelaki remaja untuk dihidangkan pada abdi yang mengawal Raden Broto sebagai imbalan atas perjalanan mereka ke sini. Aku bergidik ngeri. Innalillahi, hujan macam apa ini? Ya Allah. Ini, minumlah. Tidak ada apapun di dalamnya. Jika Mbak khawatir, Mbak bisa berdoa dulu sebelum meminumnya, ucapnya sambil menyodorkan sebuah teh yang masih berkepul asap. Aku pun meneguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku lalu meneguk teh itu sampai tuntas tak tersisa. Pahit sekali. Perutku bahkan rasanya ingin mual. Tahan Mbak. Aku sudah berusaha untuk sembunyi-sembunyi masuk ke sini agar tak diketahui Putri Sukma maupun yang lainnya, ujar Indah kepada aku. Ia memegang tengkukku. Tangan dingin itu semakin terasa hingga membuat bulu tengkukku meremang. Mbak makan saja dulu. Nanti setelah itu bersih-bersih ya. Biar aku antar Mbak ke kamar mandi. Mbak harus bisa selamat. Harus, ucapnya tersenyum menyemangatiku. Aku tertegun melihat gadis ini. Begitu malangnya ia. Namun ia tetap memiliki hati yang baik, rela mengendap-endap untuk membantuku saat ini. Shh, Mbak, sini Mbak, instruksi Indah kepada aku. Aku berjinjit agar tak menimbulkan suara. Karena terlalu terburu, aku tak sengaja menyenggol vas bunga di atas meja. Duk. Aku meringis pelan saat pinggangku terhantuk pada ujung meja dan tap. Tiba-tiba satu tangan mendarat di pundakku. Aku memejamkan mataku. Aku sangat takut jika aku ketahuan membawa pembalut saat ini. Kamu mau kemana sih, Tut? Aku bernafas lega. Ternyata itu Mbak Lina. Aku berbalik. Terkejutnya aku saat melihat sesuatu di tangan kanannya. Mbak, ucapku gugup. Kamu ini ditanya malah gugup kayak gitu. Mau kemana? Mending coba nih, aku bawa bolu dari sana. Ini enak banget, ucapnya sambil melap satu potong daging busuk. Melihatnya saja aku mual sekali. Apakah Mbak Lina tidak sadar dengan makanan yang dilahapnya? Mbak, buang saja Mbak, buang makanan itu, seruku sambil menepis tangan Mbak Lina yang hendak menyuapkan sepotong daging busuk itu. Ih, apaan sih Tut? Lama-lama Mbak ngerasa aneh deh sama kamu, ucapnya mencepik kesal. Tapi Mbak, aku bener. Ucapanku terpotong saat Mbak Lina menarik kasar lengan kananku yang aku sembunyikan di balik punggung. Apa sih ini? Kamu mau kemana sih Tut? Tanyanya kesal saat tangannya tak dapat menggapai lenganku. Itu Mbak, aku mau ke air, ucapku berbalik badan, lalu setengah berlari menghampiri Indah. Indah, lirikku. Gak usah kaget Mbak, itu emang aslinya makanan di sini. Mbak Lina gak sadar sebab dia gak berdoa dulu pas mau makan. Tuturnya berhasil membuatku membungkam mulut. Indah, apakah Mbak Lina juga akan ikut menjadi tumbal? Tanyaku was-was. Jika Mbak Lina melakukan tugasnya dengan benar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja sih, ucapnya tergantung begitu saja. Hanya saja apa ndak? Tanyaku penasaran. Hanya saja Mbak Lina nanti akan
Indah, sedang apa? Kembali pada tugasmu. Suara itu menghentikan ucapan Indah. Indah menunduk. Sebenarnya siapa yang menyuruhnya? Aku menoleh. Netraku bertemu dengan manik hazel milik seorang wanita yang parasnya sangatlah cantik sekali. Ia tersenyum hangat padaku. Dengan segera aku membunyikan pembalutku di belakang punggung. Kamu cantik sekali. Siapa namamu? Tanyanya dengan lembut. Suaranya yang lembut dan halus itu mampu menghipnotis siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Tidak. Ingat, dia bukan manusia. Astuti, ucapku dengan hormat. Beristirahatlah. Sebentar lagi proses siramanku akan dimulai. Aku tertegun mendengarnya. Rupanya inilah Putri Sukma. Sungguh di luar ekspektasiku yang membayangkan jika Putri Sukma itu berwajah menyeramkan. Baik, terima kasih, Putri, ucapku gugup. Apakah kamu sedang kesulitan? Butuh bantuan? Tanyanya lagi pada aku. Tidak, Putri. Saya hanya ingin ke kamar mandi saja. Oh, begitu. Kamar mandinya ada di sebelah sana. Ucapnya seraya menunjukkan arahnya kepada aku. Terima kasih. Sama-sama. Setelah itu, kamu makan aja dulu ya. Hidangan di depan disajikan untuk periasku. Aku ingin menemui calon suamiku terlebih dahulu. Jangan lupa, bunga kantilnya disiapkan dari sekarang. Ucapnya lalu berlalu meninggalkanku seorang diri. Aku tertegun sesaat saat mendengar penuturannya. Bunga kantil. Siapa yang membawa bunga kantil? Memangnya untuk apa? Selama ini aku tidak pernah melakukan proses siraman memakai bunga kantil. Pusing sekali kepala aku memikirkannya. Sudahlah, mungkin Mbak Lina sudah mempersiapkannya. Ucapku lalu melangkah menuju kamar mandi. Ceklek. Kamu dari mana saja sih, Tut? Lihat, Mbak kesusahan ini nata barang-barangnya. Gerutu Mbak Lina padaku saat aku baru saja dari kamar mandi. Aku habis dari kamar mandi nih, Mbak. Maaf ya, ucapku. Sudahlah, cepat. Kita persiapkan dulu untuk siramannya. Setelah itu, kamu bawa barang-barang itu. Bawa barang rias ya ke ruangan Putri Sukma, ucap Mbak Lina tanpa ketus. Kenapa Mbak Lina? Kenapa dia akhir-akhir ini sifatnya berubah drastis? Biasanya dia akan terlihat ramah dan berwibawa saat akan ada acara siraman atau merias. Lalu mengapa sekarang marah-marah gak jelas dan membuatku bingung apa alasannya? Sudahlah. Semua aku tepis tuduhan buruk itu. Mungkin memang perasaanku saja. Lebih baik aku segera menyelesaikan tugas-tugas dengan benar. Untuk airnya sudah saya siapkan. Itu khusus. Jangan sampai tercampur dengan apapun, ucap Mbak Ajeng padaku. Aku mengangguk hendak menaburkan bunga 7 rupa yang aku bawa di atas baki. Ya Allah, lirihku menutup mulut. Apa ini? Ini bukan air. Ini adalah darah. Membayangkan disiram oleh darah itu saja aku ngeri sekali. Maaf, Kanjeng, di manakah daun tolak balanya? Tanya aku hati-hati. Tidak ada. Di sini siramannya hanya itu. Persiapkan dengan segera. Bunga kantilnya simpan di depan sana dengan hidangan yang lain, agar hidangan lezat itu bisa dinikmati oleh putriku dan calonnya nanti, ujarnya dengan dingin. Aku menelan ludah. Inikah siraman versi lembut? Baik, ucapku tak banyak bertanya. Aku mengitari sekitarannya hingga pandanganku jatuh pada beberapa hidangan di depan sana. Tapi di manakah semua perlengkapan siraman itu? Tumpeng lengkap, tumpeng robyong, tumpeng gundul, jajan pasar, uang kreweng dari tanah liat, klosop bongko, daun tolak balak dan lain-lain. Tak kutemukan satupun di sana. Astaga, aku lagi-lagi lupa ini bukanlah di dunia manusia.
Jadi apa yang disajikan di sana memanglah berbeda. Apa itu sebenarnya ya? Aku maju beberapa langkah untuk menyimpan bagi perak berisi bunga kantil itu bersama hidangan lainnya. Innalillahi, ada bangkai kambing hitam lengkap dengan bahan sesaji lainnya. Dan apa itu? Mengapa terlihat seperti kaki manusia? Aku memastikan keadaan sekitar yang cukup sepi. Mungkin yang lain tengah menyiapkan beberapa makanan untuk para tamu di dalam sana. Aku beranikan diri untuk menyingkap kain yang menutupi sesuatu itu. Astagfirullah. Aku terjingkat, lalu menutupnya kembali. Bagaimana bisa? Kaki yang kulihat itu milik kedua orang pria remaja yang terbaring di balik kain itu. Mungkin umurnya tak berbeda jauh denganku. Pakaiannya yang masih lengkap dengan setel seorang pendaki. Kulit pucatnya mengingatkanku akan mayat hidup. Aku ingat apa yang dikatakan Indah saat tadi. Itu mungkin calon tumbal untuk abdinya Raden Broto. Apa mereka berdua masih hidup? Mbak, aku terlonjak lalu membalikkan badan. Indah, ternyata kamu. Ucapku mengelus dada. Shh, sini mbak. Ujarnya menarik pelan lenganku, membawaku di balik tiang yang menjulang. Kenapa? Tanyaku berbisik. Itu adalah dua tumbal yang dibawa Putri Sukma. Selain baru selamat, mereka juga harus selamat mbak, tuturnya. Tapi bagaimana cara menyelamatkannya ndak? Biasanya calon dua tumbal remaja laki-laki itu akan disimpan terlebih dahulu di ruangan belakang. Nanti setelah acara 2 hari tuntas, maka mereka akan disuguhkan pada para abdinya Raden Broto. Lalu aku harus apa? Mbak harus bersikap biasa saja mbak. Ingat, jangan banyak bertingkah seperti ketakutan. Lakukan dengan baik tugas mbak. Nanti jika sudah tuntas, akan kubantu mbak keluar dari sini dengan kedua pemuda itu, ucapnya padaku. Aku menganggukkan faham. Yang terpenting sekarang, aku harus bisa menyelesaikan tugasku terlebih dahulu. Acara siraman mulai dilaksanakan. Terlihat Putri Sukma juga Raden Broto tampak seperti pengantin sungguhan. Kain jarik yang membalut Putri Sukma begitu indah dan berkilau. Bahkan cocok sekali melekat di kulitnya yang putih. Para tamu menyaksikan acara siraman terlihat seperti mayat hidup. Benar-benar mayat hidup. Tatapan kosongnya, kulitnya yang pucat, membuat mereka terlihat menyeramkan. Suara tembang terdengar. Aku bergidik. Merinding sekali aku mendengarnya. Padahal jika ada suara tembang yang disetel bapak di radio setiap pagi pun, aku akan biasa saja, bahkan mengikutinya. Tapi mengapa? Mengapa sekarang alunan tembang itu justru membuatku merinding? Mbak Lina tampak berseri-seri. Dia begitu semangat mengambil gayung untuk memulai guyuran pertamanya. Sebenarnya aneh. Biasanya yang akan menyiramkan air siraman itu kedua orang tuanya. Tapi kenapa jadi perias? Sudahlah. Mbak Lina mulai mengguyur Putri Sukma dan Raden Broto. Alangkah terkejutnya Mbak Lina saat melihat yang diguyurkan bukanlah air, melainkan darah. Teriaknya, lalu pingsan seketika. Dan itu membuat kericuhan di sana. Aku yang mematung di samping Mbak Lina begitu terkejut, dan aku hanya bisa memaku di tempat. Mbak Lina tampak diboyong ke dalam. Sungguh, aku khawatir sekali. Tapi bagaimana lagi? Jika bukan aku yang menyelesaikan acara ini, lalu siapa? Aku memberanikan diri untuk melanjutkannya. Bahkan aku sampai menahan nafas. Aku tak kuat dengan aroma amis yang menyengat, menusuk indera penciumanku. Putri Sukma memberikan tatapan nyalangnya kepada aku.
Aku gemetar. Keberanianku hampir saja runtuh. Untung saja, dengan segera Indah membantuku. Indah baik sekali. Mbah Ajeng hanya menyaksikan saja dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan ia menatapku cemas di depan sana. Aku merasakan bahwa sebenarnya Mbah Ajeng juga terikat dan tidak bisa bebas dari putrinya sendiri. Jika bukan bangsa lembut, sudah aku getok saja kepala Putri Sukma ini. Selesai proses siraman, mereka beranjak masuk ke dalam rumah. Sudah, tunggu perintahku nanti. Aku akan bersenang-senang terlebih dahulu dengan suamiku. Sesudah itu, aku akan dirias, persiapkan dengan baik, agar aku terlihat cantik saat acara puncak nanti. Ucapnya kembali ramah pada aku. Putri Sukma dan Raden Broto kini mulai masuk ke dalam rumah. Raden Broto yang sekarang tampilannya bak pangeran istana berubah menjadi sosok menyeramkan dengan air liur yang menetes dan berbulu lebat dari atas kepala hingga ujung kakinya. Dan sosok itu akan terlihat dari cermin. Begitu kata Indah padaku saat beberapa jam yang lalu. Aku mengangguk. Seperti itu ternyata. Mbak, Indah mengelus pundakku. Amanda, ujarku pada Indah, berusaha berani. Padahal ingin sekali aku lari terbirit-birit saat ini. Kita ke belakang dulu ya Mbak. Ada sesuatu yang akan aku sampaikan, ucapnya kepada aku. Aku dan Indah perlahan berjalan menuju ruangan terbelakang, melewati lorong-lorong yang gelap. Indah, kamu gak ngapa-ngapain aku kan? Tanya aku dengan cemas. Indah menghentikan langkahnya, tepat di suasana hening dan lorong yang gelap ini. Seketika ia berbalik badan pada aku. Lalu kepalanya perlahan berputar 180 derajat. Lalu terlepas. Lidahnya terulur, matanya menonjol keluar. Darah dan nanah menyembur begitu saja pada bajuku. Kerudungku saat ini sudah tertarik ke belakang saat lengan Indah menjambak jilbab instan yang tengah aku pakai saat ini. Dengan sosoknya yang kembali seperti kejadian waktu itu. Ya, benar, tubuh tanpa kepala. Dan saat itu pula, teriakku. Mbak kenapa? Tanya Indah sambil menggoyangkan tubuhku yang kini mematung dan berteriak histeris. Ada apa ini? Aku tidak apa-apa. Indah, ucapku bergetar. Mbak kenapa? Dari tadi aku ajak ngomong, Mbak malah ngelamun terus, ujarnya padaku. Astagfirullah. Itu hanyalah halusinasiku saja. Maaf Ndak, aku gak fokus. Ayo Mbak, cepat kita harus lepasin dulu kedua pemuda tadi dan kita bawa ke gubuk tempat menumbuk padi di sebelah rumah ini, agar tidak sulit saat membawanya keluar, ucapnya menarik lenganku. Aku tergopoh-gopoh menyamai langkah Indah yang berjalan dengan cepat. Mulutku dibungkam oleh Indah. Jantungku terasa copot saat ini. Shh, ngumpet dulu Mbak. Di sana ada penjaganya, ucap Indah kepada aku. Aku mengangguk. Kini aku dan Indah bersembunyi di balik lemari usang. Suara itu membuatku benar-benar ketakutan. Aku melotot pada Ida, berharap Ida akan mengatakan sesuatu. Namun di luar reaksi, Indah malah menarik kasar lenganku masuk pada sebuah ruangan. Ceklek. Pintu dikunci oleh Indah. Diam dulu di sini Mbak, tenang. Ini adalah kamarku. Tidak ada siapapun yang bisa masuk ke sini selain kancing saja, ucapnya. Aku menghembuskan nafasku dengan kasar. Aku duduk di tepi kasur Indah.
Air mataku kembali bercucuran. Gimana nasibnya Mbak Lina, ndak? Ucapku pada Indah dengan berderai air mata. Tidak akan apa-apa, Mbak. Aku yakin Mbak Lina saat ini masih pingsan. Kanjeng yang akan menjaga Mbak Lina, ucap Indah meyakinkanku. Bagaimana caranya aku menyelesaikan tugasku, ndak? Jika saat ini saja aku masih di sini. Aku akan pikirkan dulu caranya, Mbak. Saat ini memang banyak sekali penjaga. Memang jika biasanya tidak ada? Tanya aku. Indah menggeleng. Lalu ia berjalan mondar-mandir seperti tengah menyusun rencana. Suara itu kembali terdengar. Kali ini dekat sekali. Ndak, sini Mbak, ucapnya padaku, mengarahkan wajahku pada bolong di pintu kamarnya. Astaga, ujarku tertahan. Apa itu? Makhluk berbulu dengan gigi taringnya tengah mengendus-ngendus pada kamar Indah. Air liurnya sesekali menetes pada lantai rumah. Tahan nafasnya sebentar ya Mbak, biar makhluknya segera pergi, bisik Indah kepada aku. Aku gak bisa, ndak, ucapku. Toh memang benar di saat seperti ini, jika aku menahan nafas, mungkin aku akan pingsan. Ya udah Mbak, pegang bantal, ngambil nafasnya dari mulut ya Mbak, ujarnya. Gimana ndak? Seruku frustasi karena tak mengerti. Shh, Mbak tutupin wajahnya pakai bantalnya kalau mau mengambil nafas dari mulut Mbak, biar aromanya tidak tercium. Aku perlahan mengerti, lalu mengarahkan bantal itu kepada wajahku. Nafasku tertahan, bahkan terlalu sulit jika harus mengambil nafas pakai mulut ditutup bantal. Dunia gila macam apa ini? Gerutuku. Sudah tidak ada Mbak, ayo cepat, ucap Indah setelah memastikan kondisi di luar aman. Aku tergesa, mungkin setengah berlari saat ini. Duk 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 duk. Aku berusaha membuka pintu ruangan yang tak kunjung terbuka itu. Mbak, ayo Mbak, ucap Indah membuatku semakin panik. Astaga, bagaimana ini? Ya Allah, bantulah hambamu ini. Aku mengumpulkan tenagaku terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku sambil mendobrak pintu. Dan brak, akhirnya pintu terbuka. Syukurlah. Aku langsung masuk ke dalam ruangan. Bagaimana ini Indah? Tanyaku. Indah menarik sebuah kain yang lumayan lebar. Kita letakin dulu mereka di atas kain ini Mbak, nanti kita gusur saja sampai keluar, ucapnya menggulingkan kedua pria itu pada alas kain yang baru saja ia hamparkan. Aku menggeleng kepala. Sebenarnya tenaga apa yang dimiliki Indah? Dia hebat sekali. Wah, sangat badas. Ayo Mbak, bantu aku pegang ujungnya. Aku akan gusur dari depan sambil memantau keadaan. Indah mulai melangkahkan kakinya lalu menyeret kain yang kini berisi dua pemuda. Aman Mbak, ayo, ucapnya. Setelah aku memasuki gubuk, aku pun bernafas lega. Akhirnya, ucapku. Belum selesai Mbak, Mbak harus beres dulu. Kita lewat depan saja biar tidak ketahuan, ucapnya padaku. Oke, ayo cepat, ucapku. Lenguhan itu sontak menghentikan langkahku dan membuatku segera berbalik badan. Tubuh dari salah satu itu beranjak duduk. Ia terlihat memegangi dahinya yang terdapat luka lebam di sana. Gue di mana ini? Ngapain pakai kain segala sih? Gue kan bukan mayit. Gerutunya sambil meringis pelan. Jen, bangun loh, ucapnya sambil menepuk kasar pipi temannya. Kini dia menatapku. Hah? Siapa lo?
Lo perkosa gue ya? Teriaknya istri saat melihatku. Idih, siapa juga yang doyan cowok kayak kamu? Udah diam. Kalau kamu mau selamat, mending kamu tunggu aku balik lagi ke sini. Jangan keluar. Ingat itu. Ucapku menatap tajam pada pria di dekatku. Kenapa? Lo siapa sebenarnya? Di mana teman-teman gue? Gue mau pulang. Tolong anterin gue balik. Shh, diam. Nanti aku bantu kamu pulang. Sekarang patuhi saja ucapanku. Dia terdiam. Dengan segera aku melangkahkan kakiku keluar dari gubuk. Ayo ndak, kita harus cepatnya ke sana, ucapku pada Indah. Sedangkan pria itu kini tampak ketakutan saat melihat Indah yang kini ada di ambang pintu. Kenapa dia? Sudahlah, lebih baik aku mempercepat semuanya. Astuti, persiapkan aku sekarang. Aku sudah siap untuk dirias, ucap Putri Sukma padaku. Aku mengembuskan nafasku dengan kasar. Aku melihat Mbak Lina yang kini duduk di depan Putri Sukma dengan wajah pucatnya. Mungkin dengan terpaksa dan memberanikan diri, Mbak Lina kini mulai merias. Tangannya lihai mengulas bedak pada wajah Putri Sukma. Aku yang bekerja sebagai asisten Mbak Lina kini menyiapkan baju untuk pengantin. Sudah selesai, ucap Mbak Lina tanpa gugup. Putri Sukma tersenyum, lalu menggapai cermin di sampingnya. Ia mulai berseri-seri. Terima kasih Lina, riasanmu sungguh sempurna sekali, ucapnya. Terima kasih kembali. Mbak Lina terus menunduk. Bahkan aku tak tahu apa penyebabnya. Sudahlah. Mungkin Mbak Lina masih syok dengan kejadian siraman tadi. Mari Putri, setelah ini Putri harus mengganti dulu pakaiannya, ucapku tersenyum hangat. Setelah selesai dengan persiapannya, kini sepasang pengantin itu naik ke pelaminan. Banyak tamu undangan yang hadir di depan sana. Mereka bersalaman layaknya para tamu yang sedang kondangan. Namun seperti biasa, mereka akan selalu terlihat seperti mayat hidup. Pandangannya begitu kosong sekali. Bersiaplah Nduk, akan ada rintangan lebih berat dari ini. Aku terhenyak menyadari di sekitaranku tidak ada siapa-siapa. Aku mengerutkan dahiku, lalu menoleh ke belakang. Di mana Mbak Lina? Aku rasa tadi ada di belakangku. Aku tergopoh-gopoh melangkahkan kakiku dengan cepat, menyusuri setiap ruangan, berharap ada Mbak Lina di dalam sana. Mbak! Teriakku. Hih, Indah, kamu bikin kaget terus, ucapku mengusap dada. Mbak cari Mbak Lina ya? Tanya Indah kepada aku. Aku mengangguk mantap. Di mana dia? Kamu tahu? Tanya aku. Indah mengangguk lalu menarik lenganku. Shh. Indah meletakkan telunjuk di bibirnya. Aku mengintip di celah pintu. Astaga, Mbak Lina. Aku membungkam mulutku. Bagaimana bisa? Mbak Lina kini diikat di tiang besar di suatu ruangan. Bahkan Mbak Lina banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Kenapa ini? Indah, kenapa Mbak Lina diikat seperti itu? Tanya aku. Mbak Lina bikin kesalahan, Mbak, ucapnya tampak menghela nafas. Kesalahan apa? Mbak Lina menginjak bunga kantilnya Putri Sukma sampai bunga itu rusak, Mbak. Padahal bunga itulah yang akan menjadikan kecantikan Putri Sukma bertambah 2 kali lipat. Aku tercengang mendengarnya. Aku juga mengerti. Bunga kantil itu bukan bunga sembarangan. Ada ritual tertentu yang dapat membuat bunga itu menjadi salah satu syarat untuk kecantikannya Putri Sukma. Lalu bagaimana ini, Indah? Bahkan bukan hanya itu, Mbak. Mbak ingat, Mbak Lina pernah memakan hidangan di sini, menjadikan dirinya sebagai pelayan bagi penjaga-penjaga rumah ini. Dan itu adalah bentuk imbalan. Penuturan Indah membuatku tercengang untuk kedua kalinya. Pelayan.
Aku mengerti pelayan seperti apa yang dimaksud Indah. Bagaimana ini ya Rob? Aku kesal, tapi aku juga kasihan pada Mbak Lina. Kesal karena dia tetap mengacuhkan ucapanku dan bertindak semaunya. Tapi aku tak tega membiarkan dirinya senelangsa ini. Kita harus apa sekarang? Tanyaku. Ini harus Mbak yang lakukan sendiri. Untuk membuka pintu ini, Mbak harus menemukan kunci di ujung lorong sana. Seorang diri, Mbak. Maaf, aku tidak bisa membantu. Dan satu lagi, Mbak punya waktu sebelum jam 2 malam. Tutur Indah pada aku. Hah? Apa tidak salah? Aku memiliki 2 jam dari sekarang? Tanya aku. Indah mengangguk. Aku tidak banyak berpikir. Aku kini melangkahkan kakiku dengan cepat, melewati lorong-lorong gelap itu seorang diri. Aku bahkan lupa menanyakan ruangan yang manakah yang tersimpan kunci itu. Aku tak peduli. Lebih baik aku mencari satu persatu di setiap ruangan. Brak. Aku terlonjak. Suara apa itu? Aku menatap sekeliling sunyi dan tidak ada siapapun di sana. Aku melangkahkan kakiku perlahan. Begitu terkejutnya aku, tak kalah melihat bayangan besar di ujung sana. Sayup-sayup bayangannya hilang. Mungkin karena pencahayaan di lorong ini hanya terbantu oleh obor yang ditempel di dinding. Dek, dek, dek. Langkah kaki itu, bak raksasa besar yang akan menerkamku. Dengan segera aku bersembunyi di sebuah ruangan. Ya Allah, lirihku. Mengintip dari celah pintu aku terenyak. Menyadari sosok makhluk di depan sana. Aku tak kuat. Aku ingin pulang. Raungku di dalam hati. Aku menangis terisak. Saat aku mendongak, baru aku sadari bahwa ini adalah sebuah ruangan kumuh. Ada sebuah kasur dan lemari tua. Beberapa frame foto usang yang terpajang di dinding di kamar ini. Ruangan ini hampa. Ada kasur dan lemari tua. Aku memperhatikan deretan frame foto itu. Ada sebuah foto yang mengalihkan perhatianku. Foto dengan sepasang suami istri tengah menggendong seorang anak perempuan yang hanya memiliki 2 gigi. Seolah ada kekuatan magic. Kini aku berada di gapura yang pertama kali aku lewati. Seperti mimpi, aku berjalan seorang diri, namun tak ada satupun orang yang menyapaku. Aku melihat seorang anak perempuan yang kini melintas di hadapanku. Aku memerhatikannya dengan teliti. Iya, aku ingat. Itu adalah anak perempuan yang ada di foto tadi. Anak itu tampak gembira dengan ikan inpun yang ia wadahi di plastik bening. Kakinya berlari-lari kecil menghampiri sang ibu yang kini berjalan menenteng sebuah kresek. "Ibu, aku dapat ikan," serunya gembira. Perasaan hangat menjalar di tubuhku. "Oh alah, bagus Nduk. Nanti kamu simpan di botol ya. Ayo kita pulang. Ibu akan buatkan makanan enak untukmu," ucap wanita setengah baya sambil menuntun anak itu. Keduanya tampak gembira. Aku berinisiatif untuk terus membuntuti keduanya. Di sepanjang perjalanan pulang, banyak sekali tatapan mata yang memandang tak suka. Nenteng kresek saja sudah bangga. Pasti isinya hanya daun saja. Daun terus sampai mati. Kayak kambing aja. Jelata kayak gitu, gak pantas tinggal di sekitar sini. No, di gunung saja Mbak Yu. Kata-kata itu membuatku mengepalkan tangan. Ingin sekali aku rasanya menimpuk mulut-mulut pedas seperti cabai rawit itu. Aku menatap sedih pada ibu dan anak tadi yang hanya bisa tersenyum dan mengabaikan lontaran cibiran pedas tangganya. Hingga kini terlihatlah sebuah gubuk reot. Aku ingat, itu seperti rumah Simbah. Apa ini ada kaitannya dengan semua ini? Aku tetap setia memantau keduanya. Assalamualaikum. Ajeng pulang Bu, sama Irna. Ini ada lauk.
Ucap wanita setengah baya itu membuka pintu dengan pelan. Aku mengintip dari celah kayu di sampingnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.